Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati, NPM 112111434, kelas K1 19 Manajemen Non-Reguler, mata kuliah Kreativitas dan Inovasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi pertemuan ketiga dan keempat. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai materi pertemuan ketiga, yaitu mengenai mengelola kreativitas. Wirausahawan memiliki jiwa kreatif. Hal ini didukung oleh cara-cara berpikir yang kreatif. Pemikiran kreatif didukung oleh dua hal, yaitu pengerahan daya imajinasi dan proses berpikir ilmiah. Dengan pemikiran yang kreatif, berbagai macam permasalahan dapat diatasi dengan baik. Kreativitas dapat dikembangkan dan ditingkatkan, serta dapat dipengaruhi oleh bakat, kemampuan, dan ilmu pengetahuan. Begitu juga dengan pengalaman seorang wirausaha merupakan guru yang berharga untuk memicu kreativitas seseorang. Kemampuan dan bakat merupakan dasar, tetapi pengetahuan dan lingkungan juga dapat mempengaruhi kreativitas seseorang. Karena kreativitas merupakan cara pandang yang sering dilakukan secara tidak logis. Proses ini melibatkan hubungan antara banyak hal yang kadang-kadang tidak terpikirkan oleh orang lain. Bagi kalangan wirausaha, tingkat kreativitas sangat menunjang dalam kemajuan bisnis. Dalam lingkungan bisnis global, saat perubahan begitu cepat, perusahaan membutuhkan orang-orang kreatif yang dapat mengantisipasi dan tanggap terhadap perubahan. Kreativitas adalah menghadirkan gagasan baru. Kreativitas merupakan sumber yang paling penting dari kekuatan persaingan karena adanya perubahan lingkungan. Kreatif dan kreativitas menunjukkan cara berpikir seseorang dalam memecahkan masalah. Kreatif dimulai dari berpikir untuk menemukan ide. Ide tersebut bisa jadi merupakan ide yang sederhana, akan tetapi efektif untuk memecahkan suatu masalah. Dengan kreativitas, manusia mampu menciptakan karya yang tidak pernah dilihat, didengar, diraba, dan dicium sebelumnya. Demi kebutuhan kita memahami pengantar atau makna dari dasar kreativitas, kita dapat melihat, membaca, memperhatikan, atau merujuk pada pemahaman yang sudah ada saat ini. Kreativitas itu ada 4 aspek. Yang pertama, kreativitas itu dimaknai sebagai sebuah kekuatan atau energi. Lalu yang kedua, kreativitas dimaknai sebagai sebuah proses. Lalu yang ketiga, kreativitas adalah sebuah produk. Dan yang keempat, kreativitas dimaknai sebagai person. Lalu berikutnya ada bentuk-bentuk kreativitas. Yang pertama ada ide, produk, lalu ada gagasan. Berikutnya ada ciri-ciri kreativitas. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang mendalam. Yang kedua, sering mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga, memberikan banyak gagasan, usulan terhadap suatu masalah. Yang keempat, mampu menyatakan pendapat secara spontan dan tidak malu-malu. Lalu yang kelima, mempunyai atau menghargai rasa keindahan. Yang keenam, menonjol dalam satu atau lebih bidang studi. Yang ketujuh, dapat mencari pemecahan masalah dari berbagai segi. Yang kedelapan, mempunyai rasa humor. Yang kesembilan, mempunyai daya imajinasi. Yang kesepuluh, kelancaran dalam menghasilkan opini. Yang ke-11, mampu menghadapi masalah dari berbagai sudut pandang. Lalu ada ciri-ciri seseorang itu kreatif, yaitu suka berimajinasi, menyukai tantangan, mudah untuk beradaptasi, mudah merasa bosan, kadang menjadi seseorang yang misterius. Kreativitas dalam perkembangannya sangat terkait dengan 4 aspek, yaitu yang pertama aspek pribadi, yang kedua aspek pendorong, yang ketiga aspek proses, dan yang keempat aspek produk.
Hal-hal yang dapat membantu mengembangkan kemampuan pribadi. Yang pertama ada mengenali hubungan, yang kedua kembangkan perspektif fungsional, yang ketiga menggunakan akal, yang keempat hapus perasaan ragu-ragu. Ciri-ciri pemikiran kreatif yaitu ada sensitif terhadap masalah, mampu menghasilkan sejumlah ide besar, fleksibel, keaslian, mau mendengarkan perasaan, keterbukaan pada gejala bawah sadar, mempunyai motivasi, bebas dari rasa takut gagal, mampu berkonsentrasi, dan mempunyai kemampuan memilih. Hambatan dalam mengelola kreativitas. Mencari jawaban soal hanya satu yang benar, fokus pada logika, tidak aneh-aneh, harus taat pada aturan, tetap konsen pada praktek, menganggap permainan, dan membuang waktu, terlalu menekan pada spesialisasi, menghindari dari sifat mendua, takut terlihat bodoh, takut gagal, dan terpaku pada stigma saya tidak kreatif. Lalu ada manfaat mengelola kreativitas bagi karyawan di perusahaan. Yang pertama, kinerja karyawan menjadi optimal. Lalu karyawan juga terhindar dari stres akibat kerja yang terlalu banyak tekanan. Lalu menemukan inovasi terbaru, membenahi sistem yang ada. Bentuk-bentuk kreativitas karyawan perusahaan. Inovasi untuk proses yang optimal, terobosan baru dalam lingkungan kerja yang sehat, mencari solusi terbaik untuk persoalan yang dihadapi, melakukan kolaborasi satu dengan yang lain, memberikan masukan. Untuk mengoptimalkan kreativitas karyawan, perusahaan juga harus mendukung kreativitas karyawan tersebut dengan yang pertama memberikan ruang gerak, menyediakan fasilitas, mengumpulkan ide, memberikan apresiasi. Mungkin untuk pertemuan ketiga itu saja yang bisa saya bahas. Untuk pertemuan keempat, lalu pada pertemuan keempat akan bahas mengenai inovasi produk. Inovasi adalah suatu proses atau hasil pengembangan ide atau pemanfaatan suatu produk atau sumber daya yang telah ada sebelumnya, sehingga memiliki nilai yang lebih berarti. Sedangkan produk adalah suatu barang atau jasa yang dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan masyarakat. Inovasi itu untuk menyempurnakan atau meningkatkan fungsi dari pemanfaatan suatu produk atau sumber daya, sehingga manusia mendapatkan manfaat yang lebih dari sebelumnya. Inovasi terjadi di berbagai bidang kehidupan, mulai dari dunia bisnis, pendidikan, komunikasi, dan lain sebagainya. Pentingnya strategi inovasi produk dan jasa. Inovasi produk merupakan hasil dari pengembangan produk baru oleh suatu perusahaan atau industri, baik yang sudah ada maupun yang belum. Dari produk lama diperlukan sebuah inovasi untuk mengganti produk lama tersebut. Produk pengganti yang secara total baru atau dengan perkembangan produk lama yang lebih modern dan up-to-date. Perusahaan yang kompetitif memiliki dua tujuan. Yang pertama, menciptakan nilai pelanggan, customer value. Lalu yang kedua, inovasi produk dapat berasal dari keinginan. Inovasi produk menjadi tanggung jawab seluruh bagian dalam bisnis, baik departemen pemasaran, operasional, keuangan, akuntansi, pembelian. Semua merupakan bagian internal dari suatu organisasi untuk mengembangkan produk secara efektif dan efisien. Ide-ide baru dapat tercipta terutama dari kebutuhan konsumen yang tersampaikan kepada salah satu karyawan dalam perusahaan yang dapat mengembangkannya menjadi suatu nilai tambah akan produk lama atau menjadi produk pengganti yang lebih diharapkan customer. Dilihat secara global, pasar internasional memiliki kompetisi yang semakin meningkat. Perbedaan manfaat yang kecil akan sebuah produk atau jasa akan memberikan dampak yang besar pada customer.
maka lebih cerdas dan lebih selektif dalam memilih produk atau jasa yang akan dikonsumsinya. Oleh karena itu, memperkenalkan produk dan layanan baru secara efisien dan efektif adalah cara yang memungkinkan perusahaan untuk mengambil keuntungan dalam persaingan. Tujuan inovasi yaitu yang pertama meningkatkan kualitas, mengurangi biaya, menciptakan pasar baru, memperluas jangkauan produk, mengganti produk atau layanan yang lama, mengurangi konsumsi energi. Ciri-ciri inovasi memiliki ciri khas, merupakan ide baru, dilakukan secara terencana, dan memiliki tujuan. Jenis-jenis inovasi yang pertama, incremental innovation. Yang kedua, disruptive innovation. Yang ketiga, architectural innovation. Yang keempat, radical innovation. Penggolongan inovasi. Yang pertama, inovasi terus-menerus berupa modifikasi terhadap suatu yang ada. Inovasi ini tak jarang justru membingungkan konsumen kadang. Lalu, inovasi terus-menerus berupa pembuatan produk yang baru atau merubah produk yang sudah ada namun tidak merubah pola perilaku yang sudah mapan di mata konsumen. Lalu ada inovasi terus-menerus yaitu menciptakan produk yang baru dan tidak ada kaitannya dengan produk lama. Proses inovasi ada dua. Yang pertama discovery dan yang kedua invention. Manfaat inovasi yang pertama memecahkan masalah yang sulit untuk diselesaikan, meningkatkan produktivitas perusahaan, membuat bisnis Anda menjadi unik, mengalahkan kompetitor yang kuat. Lalu berikutnya ada dimensi inovasi produk, yaitu ada 3. Perluasan lini extension, produk baru, me too, produk. Yang ketiga, produk benar baru, new to the world product. Tipe inovasi produk. Yang pertama, inovasi berbasis modulasi, yang kedua inovasi berbasis ukuran, yang ketiga inovasi berbasis kemasan, yang keempat inovasi berbasis desain, yang kelima inovasi berbasis pengembangan bahan komplementer, yang keenam inovasi berbasis pengurangan upaya. Lalu berikutnya ada cara terbaik dalam melaksanakan pengembangan produk. Yang pertama, strategi mendefinisikan dan merencanakan visi dan fokus untuk penelitian, pengembangan, manajemen, teknologi, dan upaya pengembangan produk termasuk identifikasi, prioritas, seleksi, dan dukungan sumber daya proyek yang diajukan. Lalu yang kedua ada proses implementasi dari tahap pengembangan produk dan gerbang untuk memindahkan produk dari konsep untuk memulai. Lalu ketiga adalah penelitian, penerapan metodologi dan teknik untuk merasakan, mempelajari, dan memahami pelanggan, pesaing, keadaan lingkungan di pasar. Lalu yang keempat, iklim proyek mewakili semua sumber daya manusia dan tim yang terkait, termasuk memimpin, memotivasi, mengelola, dan penataan individu dan tim sumber daya manusia. Lalu yang kelima ada budaya perusahaan, nilai sistem manajemen perusahaan dalam mengendalikan ide pengembangan produk dan kolaborasi pengembangan produk dengan mitra eksternal termasuk pelanggan dan pemasok. Lalu yang keenam ada evaluasi matriks dan performa kinerja yang merupakan pengukuran, pelacakan, dan pelaporan performa proyek pengembangan produk dan program pengembangan produk. Lalu yang ketujuh ada komersial, merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran, peluncuran, manajemen pasar peluncuran, produk baru yang merangsang, adopsi dari customer, dan difusi pasar. Lalu ada peran marketing dalam inovasi produk. Marketing memiliki peran yang penting dalam keberhasilan dari hasil inovasi produk yang telah diciptakan. Tanpa pemasaran yang baik, inovasi produk yang telah dikembangkan akan menjadi usaha yang sia-sia, bahkan merugikan bagi perusahaan untuk biaya yang telah dikeluarkan dalam pengembangan suatu produk.
tips melakukan inovasi. Yang pertama, memanfaatkan teknologi. Yang kedua, membuat produk yang unik. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan. Yang keempat, meningkatkan skill sumber daya manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi pertemuan keempat. Terima kasih sudah mendengarkan saya untuk penyampaian materi pertemuan ketiga dan keempat di mata kuliah kreativitas dan inovasi bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.